teman-teman, ini armadanya untuk sore ini yaitu GHTS 102 ya. Aku duduk di kelas Green Platinum Plus yang atas itu ya, nomor depan 3 HGPP kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk aja karena ini udah ada peringatan suruh berangkat. Makanya sih langsung masuk aja. Nah, ini belok ke kanan, naik ke atas. Ya teman-teman, kita lihat sekilas dulu aja, nanti untuk review lengkapnya sambil jalan dan perjalanannya masih lama juga. Terus ini untuk yang kelas eksekutif, kelas biasa, karena masih gelap jadi ini nanti aja ya review. Ini kalau didudukin seperti ini kondisinya ya, sih coba dilepas ya, Gus neki ngalino. Yes, gak usah review panjang-panjang, yang penting kan ini kan perbandingan sama yang sepertinya yang ini udah nyaman banget sih teman-teman. Ini cukup jumbo kan seatnya ya, eksekutif plus biasa. Apa namanya kalau di GHTS itu reguler. Terus ini sepatunya ditaruh situ ya teman-teman. Nah, jadi itu bisa buat leg raise seperti ini. Nggak mentok. Untuk tinggi berapa mas? 173. Nah ini nggak mentok, masih sisa lah gitu. Cuma memang nggak sampai full naik ke atas ya, karena kan ada senderan yang di depannya ya, kursi depan. Jadi penampakannya sekilas seperti ini. Sisanya nanti aja wes fasilitasi sambil jalan karena ini kan masih gelap. Oke. Kurang dari 5 menit dari jadwal kita diberangkatkan dari kantor pusatnya GHTS di Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang ya teman-teman. Nah ini kantornya tadi udah aku review sedikit, tapi ya di bagian area loketnya ya teman-teman. Nah ini ada Indomaretnya juga tuh. Nah itu Indomaret. Nah itu ke sana ke arah bundaran itu apa namanya yang dekatnya kantornya Rosalia Indah. Ini kita belok ke kanan ke arah stasiun Malang. Tapi nggak tahu ini nanti rutenya kemana. Nah ini teman-teman suasana di kelas sepintas ya, di kelas apa sih namanya lupa, Green Platinum Plus. Plusnya itu karena ada kabinnya, private kabin. Nah itu sebenarnya bukan kelas sleeper ini ya teman-teman, karena setelah kelas sleepernya ada lagi. Nah ini ada fasilitasnya. Nanti aku jelasin lebih detail lagi untuk fasilitas yang ada di kelas ini ya teman-teman. Nah ini aku selonjoran gak mentok. Ini yang nomor 3A yang dekatnya tangga. Terus ini yang kelas eksekutif reguler biasa, kalau di tiketnya GHTS itu udah jumbo sih tiket, udah jumbo kursinya kan ya. Tuh dapat itu juga apa itu? Apa namanya itu? Avot juga. Oke, kita nikmati perjalanan selama 13-14 jam ke depan ya, sampai di kota Bandung.
mana ya? Si tol Pakis mungkin ya teman-teman. Tadi kelewatan ngerekamnya sedikit. Di sana itu ada view bukit apa gunung ya teman-teman. Masih tutup awan mendung. Nah ini sudah tiba di garasi KTS Pakis. Di sini juga ada Indomaretnya juga sama. Tutup parkir mundur ternyata teman-teman. Oh enggak ternyata pakai di luar berarti ini. Kalau auto mundur biasanya langsung nyerong ke kanan, ini enggak tahu nanti kalau tiba-tiba mundur ya. Setelah tadi ada penumpang naik di garasi Pakis, ini mulai dalam perjalanan langsung masuk ke gerbang tol Pakis ya teman-teman. Tadi barengan juga sama armada KTS ya. Wah, nggak tahu tujuan kemana, Jakarta kayaknya ya. Barengan jam 3 juga. Ini gerbang tolnya. Itu ada bis pariwisata. Di sini view-nya cukup cakep teman-teman. Nanti kita lihat ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita unboxing untuk snacknya ya di kelas ini, di kelas 13 ya, Eman. Pakai saya kelas. Kirim lagi ini. Oh, coba dikasih tuh. Tuh ini ada roti teman-teman. Ini ada pisang, roti juga kan. Terus apa itu, teh pucuk sama air mineral juga kecil 300 ml kayaknya. Terus ini kayak apa ya, cookies tapi rasa keju. Oke, udah itu aja. Berarti anak piro item? Ada berapa? Ada 5 item teman-teman. Oke, ini sedang perjalanan lepas dari gerbang tol Pakis ya. Nggak tahu ini untuk pemberhentian selanjutnya kita kemana. Kalau di Lawang atau di Adesari nggak ada penumpang, berarti langsung cus ke Surabaya ya teman-teman. Kelas apa, reguler atau eksekutifnya masih banyak yang kosong. Nggak tahu nanti mungkin naik dari Surabaya. Sedikit ya teman-teman, mumpung masih siang. Jadi mumpung masih siang masih kelihatan jelas ini. Kalau udah malam kan nanti nggak enak mau nge-review. Nanti aku sekalian review fasilitas juga yang ada di kelas bus sendiri ya. Ini Madodo Green Platinum Plus yang depan nomor 3 kalau nggak salah, GBP 3. Sekarang kita sedikit lihat fasilitas yang ada di kelas regulernya teman-teman. Ini singkat saja, ini ada avotnya juga Pak teman-teman, lumayan gede ini ya, cukup puas kalau seandainya mau buat nonton apa Netflix atau YouTube gitu. Cuma ini kebetulan nggak aku nyalain karena bukan kursiku di sini ya teman-teman, jadi aku nggak berani nyalain. Terus sama ada leg rest-nya gini, leg rest 3 in 1 ya, jadi ada leg rest, terus ada footrest-nya ini, terus di baliknya ini bisa kita taruh sepatu atau kita bisa taruh situ. Terus kemudian dalam satu seat ini seperti ini lumayan jumbo, meskipun nggak jumbo-jumbo banget, itu disediakan bantal sama selimut, sama sih sebenarnya kayak yang kelasku juga. Ini nomor 8C 8D. Sekarang penomornya di bawah sini, biasanya di atas ini nggak ada. Nah ini penampakan seatnya lumayan longgar dan nggak mentok pastinya ya teman-teman. Oh iya, aku lupa itu ada kantung juga di bawahnya avot. Nah ini kalau di kelas ini nggak ada meja ya teman-teman. Nah ini di sini juga nggak ada, kalau di kelas reguler nggak ada mejanya, tapi bisa di reclining seat juga tombolnya. Itu bisa buat ngecas juga, ini masih ketutup, ada type C sama type B kayak biasanya. Terus apalagi ya, yang area bawah sini udah kayaknya nggak ada
kursi pijat deh. Si tombol pijatnya di mana ya teman-teman? Aku di kursi yang kelasku sendiri juga nggak nemu sih kursi pijat di mana. Terus ini di atas, ini bagian atas ada buat ngecas juga, tapi Type C semua. Oh, ada Type C-nya juga teman-teman ternyata. Ini Type C 1 sama Type C 1. Oh ya, keren. Itu operasinya khas JP5. Ini juga nanti kalau malam ada lampu leg-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini ngelewatin daerah mana ya? Kayaknya kan nggak ada tanda-tanda mau exit tol ya, masih di dalam tol Surabaya. Itu kelihatan kayak bukit-bukit itu sebelah sana. Ya lanjut. Udah sih, itu aja sih teman-teman. Itu nggak tahu yang ini lampu AC belakang buat apa. Nggak ada gunanya, soalnya di situ nggak ada penumpang. Ini kursi terakhir nomor 8C sama 8D. Nah, ini kalau kelas genap ini yang lebih spesial. Jadi dalam satu bus ini teman-teman, itu totalnya ada 3 kelas. Jadinya double decker 102 ini, GT 102 ini ada kelas yang pertama ini yang paling murah, kelas reguler. Nah, ini eksekutif ini yang aku review sekarang itu harganya 410 kalau nggak 420 gitu, tergantung jaraknya bedanya, pokoknya sekitar segitu. Terus yang aku tempatin ini Grand Bus itu harganya 480 sampai 510 lah, kalau nggak ada diskon kayaknya. Terus di bawah itu tetap ada yang kelas green luxury ya, itu yang sleeper, bahasa yang teman-teman tahu itu kan sleeper. Nah, itu harganya 560 sampai 580. Wih, ini cakep banget mobilnya teman-teman. Ini malah masuk rest area teman-teman, nggak tahu kilometer berapa. Mau isi solar mungkin ya. Kok isi solarnya nggak di itu sih, di mana Mojokerto? Mungkin udah urgent gitu ya soalnya. Dan itu lumayan rame anunya, apa namanya itu, exit tol apa namanya sih, rest areanya cukup rame. Pasar Lawang teman-teman, nggak kerasa udah sampai sih. Stasiun Lawangnya tadi sebelah sana, tapi udah nggak kelihatan, udah kelewat. Akhirnya di deket sini, deketnya hotel yang viral ini, Hotel Niagara. Nah, ini loh, nah ini yang berhantu katanya. Nah, di depannya sini akhirnya campur kok akhirnya sama bus-bus yang lain. Ini rame banget ya Pasar Lawang soalnya. Nah, ini hotelnya. Nah, ini akhirnya maju-maju lagi biar kelihatan nomor-nomornya. Nanti aku zoom ya teman-teman. Tuh, itu ada nomor HP-nya yang nomor harta yang nomor ATS, ada Pahala Kencana, Tiara Mas, Agramas, sama Lorena Karim. Nah, ini naikkan beberapa penumpang, ada 2 cewek. Oh, ini 3, sama ini juga. Lawang itu ada jalur kereta ya teman-teman di bawahnya. Nah, itu ke arah Surabaya ke sana. Dan ini masuk tol lagi di gerbang tol Purwodadi kalau nggak salah ya. Iya, Purwodadi. Ini masih menjelang senja, tapi di daerah mana nih kayak awannya kayak awan-awan mendung gini, tapi juga nggak hujan. Nah, ini exit di gerbang tol Pandaan ya teman-teman. Itu kan Tamandayu ya, ke sana ke arah Malang. Ini kita lurus ke arah Masjid Cengho kalau nggak salah, atau ke terminal Pandaan. Ada 2 ayam. Ayam apa kelinci? Oh iya, ayam.
terminal Pandaan ya teman-teman. Ada suaranya lagu LDR. Oh, kirain mau masuk mana terminal Pandaan, ternyata enggak. Akhirnya di mana ya? Ini masih lurus. Apa balik tol lagi arahnya ke sana? Di sini teman-teman akhirnya. Apa seberang sana ya? Enggak ada sih. Ini berhenti di sini tuh. Ada yang naik dari sini. Atau nggak tahu apanya di sini apa di mana ya? Kejapanan ya, itu. Ya dari sini juga bisa sih. Ini menjelang sunset ya teman-teman. Udah mau jam 5 tapi belum masuk, belum deket Surabaya ya, masih jauh. Itu view Gunung Penanggungan cakep banget. Nanti di atas yang dekat jembatan Sungai Porong itu pasti lebih kelihatan lebih jelas nih. Nah ini mataharinya juga sunset. Udah mau exit tol gerbang tol Waru. Setelah kita sampai di akhir GATS Medaeng untuk Surabaya, sebenarnya udah jelas ada panah-panahnya, tapi kayak menurutku yang nggak bisa nyetir juga itu kayak bingungin gitu. Soalnya kalau emang buat supir-supir atau kalian yang emang terbiasa di sini ya, orang setiap hari atau sering kesini gitu pasti paham. Di kantor GATS-nya Medaeng atau Surabaya nih. Agak belakang parkirnya, oh enggak. Nah itu penumpangnya udah banyak banget teman-teman. Nggak tahu ini Bandung apa Jakarta ya. Nah ini kantornya bisa di save nomornya ya teman-teman, tadi pause ya. Yang naik yang tujuan ke Bandung kok nggak ada kelihatan berapa yang naik. Oh ya itu berapa, 2 orang mungkin ya. Tak berselang lama langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Ini udah menjelang maghrib ya. Sekarang itu jam berapa tadi? 17.20-an. Ini nanti melewati pintu masuk
ada juga pintu keluar bus di Terminal Bungurasi ya teman-teman. Di sini juga nanti melewati kantornya perwakilan Rosalia Indah nih, paling besar di antara kantor perwakilan yang lain. Nah ini terus gini udah gak ada bus kayaknya ya, arah ke barat Jakarta. Paling terakhir nanti ada Jogja jam 8 malam. Nah ini dia teman-teman, pintu masuk bus baik akap maupun AKDP. Untuk bus kota juga semuanya masuknya ke sini ya, Terminal Purabaya, Terminal Bungurasi. Melintas di depan Stasiun Waru teman-teman, Stasiun Waru di sebelah kanan sana ya. Nah itu Stasiun Waru. Tadi pagi aku padahal di sini naik bus dari Bungurasi ke Malangnya ya, baru terus naik GATS dari kantornya yang di Malang, terus lewat sini lagi. Tadi aku nyebrang dari jembatan ini teman-teman. Nah ini untuk penyeberangan ini, terus nah ini pintu keluarnya Terminal Bus Surabaya yang arah ke Jalan Ahmad Yani Surabaya ya. Jam 17.32 ya, kita kembali masuk ke tol Trans Jawa arah ke Mojokerto. Nanti pemerintahan selanjutnya setelah ini itu di SPBU Metek di Mojokerto, SPBU pilihnya Gunung Harta ya teman-teman. Jadi semua bis Gunung Harta baik dari arah timur maupun dari arah barat itu punya wajib untuk masuk SPBU sini. Kalian isi solar sekalian ngambil penumpang kalau memang ada penumpang ya. Bis isi BBM. Sekali lagi yang mau ke toilet dipersilakan turun dari bis untuk mempergunakan toilet yang ada di SPBU. Sementara bis isi BBM. Terima kasih. Tiba di SPBU Meri miliknya POGHTS ya teman-teman. Oke, kita turun dulu aja, kita lihat-lihat situasi. Lumayan dingin juga nih kalau malam kayak gini lampunya ya tuh. Nah itu kita turun dulu yuk. Oh iya, nah oke teman-teman, ini kita sudah tiba di SPBU Meri ya, miliknya GATS. Tadi sebenarnya baru datang itu ketemu GATS lagi ya, biru gila ya, ke 96 ya, 96 yang eks pameran dulu ya. Nah ini juga udah selesai, ikutan maju juga. Nah, sama-sama maju ke situ. Terus kita jajan pentol dulu habis ke toilet, setelah lagi aneh. Di sebelah situ kantornya itu ya teman-teman, bisa kalau mau naik dari Mojokerto ke sini bisa.
Oke teman-teman, ini sudah ada di Babakan Taman Sari Ngawi ya. Itu ada 3 busnya GATS untuk kelas Green Platinum, Green Platinum Plus sama Sleeper atau Green Luxury. Itu servis makanya dibedain di sini. Ini sebenarnya pakai AC tapi untungnya nggak seberapa dingin. Itu ada AC-nya tapi nggak seberapa dingin. Kalau yang reguler atau seperti biasa di sana ya, ke sana random makanannya. Milih juga sih, cuma nggak ditawarin dulu gitu loh. Kalau tadi aku ditawarin, aku pilih paket 4 itu nasi goreng. Ojo es teh aku. Oke teman-teman, ini kita udah selesai makan, udah selesai sholat juga ya teman-teman. Ini persiapan untuk berangkat, tapi masih ada waktu 5 menit lagi kayaknya, masih nunggu orang sholat. Nah setelah ini udah nggak ada pemberhentian lagi, langsung jos. Tapi nanti kayaknya ngisi sholat lagi di kilometer ini. Kalau yang Bandung nggak mungkin ke kilometer 102 ya, nggak tahu nanti yang nextnya setelah di mana. Oke, kita masuk aja, kayaknya sebentar lagi udah mau berangkat. Jam 20.40 segera meninggalkan Babakan Taman Sari Ngawi. Udah mundur. Ini ada bis GATS juga kayak warna hijau. SD yang CB3 double decker pakai SD yang tujuan Jakarta mungkin ya. Ini mau lanjutin nonton film ini. Nah ini ya ampun banget ada Agrab mas, curhatkan sih jam 9 double deckernya apa tadi, Harapan Jaya ada 2. Sekarang ini langsung masuk ke gerbang tol Ngawi gitu. Ini belok kanan. Nah, kalau kanan lampu merah. Oke teman-teman, ini adalah toiletnya. Waduh, kelihatan mewah banget ya, kan? Nah, kacanya di sini kayak ornamen-ornamennya beda sama yang bus 3 sebelumnya ya teman-teman. Tapi ingat, semewah-mewah apapun toilet bus tetap gak bisa buang air besar. Dan jika ingin menggunakannya juga harus saat berjalan seperti ini ya. Sebenarnya cukup dia standar lah ini kan ukurannya. Dan cukup wangi teman-teman. Ini yang setelahnya juga dia bikin wangi. Ini nggak berfungsi sih kalau ini kan, yang cowoknya ini sama plusnya itu kayaknya. Oke. Gue jalurnya kereta cepat deh. Jalurnya kereta cepat. Jalurnya kereta cepat.
persiapan Kebon Kaum terakhir. Kebon Kaum terakhir stasiun Bandungnya. diperiksa kembali penerbangannya, jangan sampai tertinggal atau tertukar. Terima kasih. Nanti aku naik kereta api dari sini atau melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta Tambir, kemudian kereta api Argo Parahyangan. Oke, ini kita turun. Oke teman-teman, bus GTS nya langsung parkir ya, parkirannya itu masuk ke dalam situ, tapi nggak tahu lewatnya mana, kayaknya masuk lewat lurus ke sana. Oke, terima kasih GTS yang menekan jalan dari Malang sampai ke tujuan nanti dekatnya stasiun Bandung ya teman-teman. Sekaligus menjadi penutup dari video perjalananku pada sore kemarin sampai pagi hari ini. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini sudah ada di sekitar Jalan Asia Afrika ya. Itu di sana ada alun-alun Bandung. Tadi aku sudah tiba di Bandung jam 5 kurang tadi ya teman-teman. Setelah semalam naik bus GTS dari Malang tujuan Bandung, dan pagi ini udah jalan-jalan sebentar di daerah alun-alun Bandung atau Jalan Asia Afrika ya. Nah ini yang viral di sosmed. Sambil menunggu waktu nanti kereta Argo Parahyangannya masih jam setengah 10 siang teman-teman.